Aku tidak sengaja melihat ibu mertuaku menuang racun ke gelas kopiku. Dengan tangan gemetar, aku menukar gelas itu dengan gelas kopi suamiku. 5 menit kemudian, kubongkar persekongkolan paling busuk yang dirancang oleh 2 orang yang paling kucintai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit Jakarta seolah membentang karpet bludru hitam, dihiasi kerlip bintang yang redup, seolah memberi panggung utama bagi gemerlap lampu kota di bawah. Dari ketinggian lantai 50, restoran angkasa biru menyajikan pemandangan itu secara utuh. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara di atas karpet tebal, melayani tamu-tamu penting yang hadir dengan busana terbaik mereka. Di pusat ruangan, berdiri Nada. Malam ini adalah miliknya. Wanita itu tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna zamrud yang dirancang khusus, senada dengan hijab sutra yang membingkai wajahnya yang berseri. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia telah berhasil melakukan hal yang mustahil. Perusahaan rintisan yang ia bangun dari nol, dari garasi rumah kontrakannya 5 tahun lalu, kini resmi dinilai seharga 180 miliar rupiah. Malam ini adalah pesta peresmian kantor pusat baru sekaligus syukuran atas pencapaian luar biasa itu. Semua orang penting ada di sini, investor, dewan direksi, sahabat lama, dan tentu saja, keluarga. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini bukan gugup, melainkan luapan kebahagiaan yang membuncah. Ia baru saja menyelesaikan pidato singkatnya. Ia masih bisa merasakan hangatnya pelukan Dimas, suaminya, beberapa saat lalu. Pria itu berdiri di sisinya selama pidato, menggenggam tangannya erat. "Aku bangga padamu, sayang," bisik Dimas tepat di telinganya, cukup keras untuk didengar beberapa tamu di meja depan, membuat mereka tersenyum maklum. Nada membalas genggaman itu. Dimas adalah sistem pendukung terbesarnya. Setidaknya, itulah yang Nada yakini sepenuh hati. Di sebelahnya, Ibu Azizah, ibu mertuanya, tersenyum lebar. Senyum itu, yang bertahun-tahun Nada coba taklukkan, malam ini terlihat begitu tulus. Ibu Azizah bahkan sempat maju ke depan panggung, merapikan sedikit lipatan hijab Nada yang miring. "Anakku hebat," ujarnya, matanya berkaca-kaca. "Ibu selalu tahu kamu bisa. Dimas beruntung sekali memilikimu." Nada merasa terharu. Hubungannya dengan Ibu Azizah tidak selalu mulus. Ibu mertuanya adalah wanita tradisional yang awalnya sulit menerima menantu wanita yang bekerja dari pagi hingga pagi lagi, mengalahkan kesuksesan anak laki-laki satu-satunya. Tapi malam ini, melihat tatapan bangga itu, Nada merasa semua perjuangannya diakui. "Mbak Nada, selamat ya." Seorang rekan bisnis menyalaminya, memutus lamunannya. "Pencapaian yang luar biasa. Kami semua tidak sabar melihat langkah Anda selanjutnya." Nada tersenyum ramah. "Terima kasih atas kehadirannya. Silakan dinikmati hidangannya." Ia menyalami belasan tamu lagi. Tawa, denting gelas berisi jus dan sirup mahal, serta alunan musik jazz instrumental memenuhi ruangan. Semuanya sempurna. Setelah gelombang tamu pertama reda, Nada akhirnya bisa duduk di meja utama. Ia merasa sedikit lelah, namun puas. "Kamu butuh sesuatu, sayang?" tanya Dimas, duduk di sebelahnya. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas mahal yang dipesan khusus. "Aku hanya butuh kafein." Nada tertawa kecil. "Pesta ini masih panjang." Ia memberi isyarat pada seorang pelayan. "Mas, boleh minta 1 cangkir espresso. Double shot." "Saya juga samakan saja," ujar Dimas kepada pelayan itu, seperti biasa. Ia selalu memesan apa yang Nada pesan. Pelayan itu mengangguk dan berlalu menuju area bar yang terletak di sudut ruangan, tidak terlalu jauh dari meja utama mereka. Nada mengedarkan pandangannya sekali lagi. Ia melihat sahabat-sahabatnya tertawa di sudut lain. Ia melihat tim intinya yang dulu rela tidak dibayar, kini menikmati hidangan steak wagyu termahal. Hatinya menghangat. Inilah buah dari kerja keras, keringat, dan air mata. Ibu Azizah bangkit dari kursinya. "Ibu ke toilet sebentar ya," pamitnya pada Nada dan Dimas. "Perlu ditemani, Bu?" tawar Nada. "Tidak usah, Nak. Kamu di sini saja," sapa tamu. "Ini kan acaramu," kata Ibu Azizah sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah belakang restoran. Nada kembali berbincang ringan dengan Dimas. Mereka membicarakan rencana liburan yang tertunda, mungkin ke Eropa, setelah semua kesibukan ini selesai. Dimas tampak begitu antusias, merencanakan perjalanan mereka.
Nada bersandar di kursinya, merasa rileks untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tegang mengejar target valuasi. Matanya menatap kosong ke meja di depannya, mengagumi rangkaian bunga anggrek yang indah di tengah meja. Di sebelah rangkaian bunga itu, berdiri gelas jus delima miliknya yang masih terisi setengah. Iseng, ia memperhatikan pantulan ruangan di permukaan gelas jusnya yang melengkung. Pantulan itu buram, namun cukup jelas menangkap gerakan di area bar. Ia melihat pelayan tadi sedang meletakkan 2 cangkir espresso di atas nampan perak. Lalu, sesosok bayangan mendekati bar. Itu Ibu Azizah. Jantung Nada berdetak sekali, lalu seakan berhenti. Kenapa Ibu Azizah ada di bar? Bukankah tadi beliau bilang mau ke toilet, yang arahnya berlawanan? Nada tidak mengalihkan pandangannya dari pantulan di gelas jus itu. Ia melihat Ibu Azizah celingukan. Wanita parubaya itu melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Area bar saat itu memang sedang sepi. Para tamu fokus pada hidangan utama di meja mereka. Pelayan yang menyiapkan kopi tadi sedikit membungkuk untuk mengambil sesuatu di lemari pendingin di bawah konter. Dalam sepersekian detik yang terasa begitu lambat, Nada melihatnya. Tangan Ibu Azizah bergerak cepat. Tangan itu keluar dari saku blazernya, menggenggam sebuah botol kecil berwarna gelap. Dengan gerakan yang sangat terlatih, Ibu Azizah membuka tutup botol itu, memiringkannya, dan menuangkan sesuatu, seperti bubuk putih halus, ke dalam salah satu dari 2 cangkir kopi di atas nampan. Hanya 1 cangkir. Kemudian, botol itu lenyap kembali ke dalam sakunya. Ibu Azizah segera berbalik, berjalan cepat menjauh dari bar, mengambil rute memutar seolah-olah ia benar-benar baru kembali dari toilet. Napas Nada tercekat di tenggorokan. Seluruh darah di tubuhnya seakan surut ke kaki. Ruangan yang hangat mendadak terasa sedingin es. Alunan musik jazz kini terdengar seperti derit pintu yang menakutkan. Tidak mungkin. Mata Nada menolak untuk percaya apa yang baru saja ia lihat. Pasti salah lihat. Pantulan di gelas jus seringkali menipu. Mungkin Ibu Azizah hanya memasukkan pemanis buatan? Tapi, kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa di bar, bukan di meja? Kenapa botolnya terlihat seperti botol obat, bukan tempat gula? Dan kenapa hanya di 1 cangkir? Pelayan tadi kembali berdiri tegak. Ia tidak melihat apa-apa. Ia mengangkat nampan perak itu, berbalik, dan mulai berjalan lurus ke arah meja utama. Ke arah Nada. Setiap langkah pelayan itu terdengar seperti dentuman genderang perang di telinga Nada. Ia menoleh ke arah Dimas. Suaminya sedang tersenyum, merespons lelucon seorang tamu di meja sebelah. Ia tampak bahagia. Ia tampak tidak tahu apa-apa. Nada menoleh ke arah Ibu Azizah, yang kini sudah kembali duduk manis di kursinya, seberang meja dari Nada. Wanita itu menatap lurus ke arah Nada. Senyumnya masih ada di sana, senyum bangga seorang ibu mertua. Tapi kini, di mata Nada, senyum itu terlihat ganjil. Ada kilat aneh di matanya, sebuah antisipasi yang dingin. Seolah-olah, Ibu Azizah sedang menunggu sesuatu. Pelayan itu semakin dekat. 5 langkah lagi. 4 langkah. Nada merasakan tenggorokannya kering. Keringat dingin mulai terbentuk di pelipisnya, di balik hijabnya. Pikirannya berpacu. Apa yang harus ia lakukan? Menjerit? Menuduh ibu mertuanya di depan semua orang? Mereka akan menganggapnya gila. Mereka akan bilang kesuksesan telah membuatnya stres dan paranoid. Ini adalah malam kemenangannya. Ia tidak bisa menghancurkannya dengan skandal yang belum tentu terbukti. Silakan, Ibu Nada. Bapak Dimas. Suara pelayan itu terdengar sopan. Pelayan itu meletakkan nampan di meja. Ia mengambil 1 cangkir kopi. Cangkir yang tadi dituangi bubuk oleh Ibu Azizah. Dan ia meletakkannya dengan hati-hati. Tepat di depan Nada. Cangkir kedua, yang bersih, diletakkan di depan Dimas. Terima kasih, suara Nada terdengar serak. Ia menatap cairan hitam pekat di depannya. Aroma kopi yang biasanya ia sukai, kini berbau seperti kematian. Dunia Nada menyempit. Fokusnya kini hanya pada cangkir keramik putih di depannya. Cangkir itu tampak biasa saja. Panasnya menguapkan aroma espresso yang kuat. Di permukaannya, terlihat lapisan cerema tipis berwarna coklat keemasan. Tidak ada tanda-tanda bubuk aneh. Tidak ada yang berbeda. Namun, Nada tahu. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, meski hanya melalui pantulan. Cangkir itu adalah ancaman. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut Dimas bisa mendengarnya. Tangannya, yang tersembunyi di bawah meja, mulai gemetar. Ia mengepalkannya erat, kuku-kukunya menancap di telapak tangannya, mencoba merasakan sakit fisik untuk mengalihkan kepanikan yang melumpuhkan.
Ia harus berpikir cepat. Kenapa Ibu Azizah melakukan ini? Kenapa di malam perayaannya? Apa tujuannya? Lalu, sebuah ingatan menyeruak. Kilasan memori yang selama ini ia abaikan, ia anggap sebagai kecelakaan biasa. 6 bulan lalu. Remblong. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan penting, mengendarai mobilnya sendiri. Tiba-tiba di jalan menurun, pedal remnya terasa kosong. Ia menginjaknya dalam-dalam, tapi mobil itu terus melaju. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Ia panik, membanting setir ke kiri, menabrak tumpukan karung pasir di sisi jalan, hanya beberapa senti dari sebuah truk besar yang berhenti di lampu merah. Mobilnya hancur di bagian depan. Ia selamat, hanya memar dan syok berat. Dimas begitu panik saat itu. Ia yang mengurus semuanya. Remnya blong total. Sayang, kata Dimas setelah mobil diperiksa di bengkel. Kata montirnya, ini murni kerusakan teknis. Bisa terjadi pada siapa saja. Nada percaya. Ia terlalu sibuk dengan perusahaannya untuk memikirkannya lebih jauh. Dimas yang mengurus penjualan mobil rusak itu dan membelikannya yang baru. Lalu ingatan kedua. 3 bulan lalu. Keracunan makanan ringan. Ia harusnya mempresentasikan proposal akhir kepada investor terbesar mereka. Hari itu, ia melewatkan sarapan karena terburu-buru. Ibu Azizah datang ke rumah, membawakan bubur sumsum buatannya. Ibu buatkan khusus untukmu, nak, katanya. Makanlah. Kamu butuh tenaga untuk presentasi besar. Nada memakannya dengan lahap. Rasanya enak. 2 jam kemudian, di tengah-tengah rapat persiapan, perutnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia muntah hebat. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia dilarikan ke UGD. Diagnosisnya, keracunan makanan. Ia terbaring lemah di rumah sakit selama 2 hari. Presentasi penting itu terpaksa diambil alih oleh Dimas. Anehnya, Dimas, yang juga ikut mencicipi sedikit bubur itu di rumah, hanya merasa sedikit mulas. Mungkin perutmu sedang sensitif saja, sayang, katanya saat itu. Nada lagi-lagi percaya. Ia menyalahkan jadwal kerjanya yang gila dan daya tahan tubuhnya yang menurun. Sekarang, 2 ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh. Bukan lagi sebagai kecelakaan atau ketidaksengajaan. Keduanya terasa seperti percobaan. Rencana yang gagal. Dan malam ini adalah percobaan ketiga. Napas Nada menjadi pendek-pendek. Ia mengangkat matanya dari cangkir kopi. Ia menatap Ibu Azizah. Wanita itu sedang menatapnya balik. Intens. Senyum di wajahnya sudah sedikit luntur, berganti dengan ekspresi menunggu. Mata mereka bertemu. Ibu Azizah tidak berkedip. Dalam tatapan itu, Nada tidak lagi melihat kebanggaan seorang ibu. Ia melihat ular yang sedang menunggu mangsanya mematuk umpan. Nada kemudian menoleh pada Dimas. Suaminya sedang asyik membalas pesan di ponselnya, mungkin ucapan selamat dari teman-temannya. Ia tampak santai. Apa dia terlibat? Apakah Dimas tahu rencana ibunya? Hati Nada terasa perih memikirkannya. Pria yang ia cintai, yang ia anggap sebagai mitranya. Ayo diminum kopinya, Nada. Suara Ibu Azizah memecah keheningan di meja mereka. Suaranya terdengar biasa saja, tapi bagi Nada, itu adalah perintah. Nanti keburu dingin, tidak enak. Ah, iya, Bu, jawab Nada, suaranya bergetar sedikit. Dimas mengangkat kepalanya dari ponsel. Oh, kopi kita sudah datang. Ia meraih cangkirnya. Cangkir yang bersih. Cangkir yang aman. Pas sekali. Aku mulai mengantuk. Kepanikan Nada memuncak. Ia tidak bisa membiarkan Ibu Azizah menang. Ia tidak bisa mati di sini. Ia juga tidak bisa menuduh tanpa bukti kuat. CCTV? Mungkin. Tapi ia tidak bisa mengandalkan itu sekarang. Ia butuh jalan keluar. Matanya melesat ke cangkir Dimas. Keduanya identik. Cangkir porselen putih polos dengan logo emas kecil restoran di sisinya. Ukurannya sama. Bentuknya sama. Sebuah ide gila, sebuah pertaruhan nekat, terbentuk di benaknya. Itu satu-satunya cara. Ia harus menukar gelas itu. Tapi bagaimana? Keduanya sedang menatapnya. Ibu Azizah mengawasinya seperti elang. Dimas baru saja meletakkan ponselnya dan siap meminum kopinya. Nada harus menciptakan pengalih perhatian. Sesuatu yang cukup besar untuk membuat kedua orang itu mengalihkan pandangan mereka, walau hanya sedetik. Ia meraih tas tangannya yang mahal, yang ia letakkan di kursi kosong di sebelahnya. Sebuah tas bermerek yang ia beli sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Tas itu cukup berat. Aduh, Nada tiba-tiba berseru pelan,
tapi cukup untuk menarik perhatian. "Kenapa, sayang?" tanya Dimas. "Sepertinya jepit rambutku jatuh. Tadi aku letakkan di meja." Nada mulai berpura-pura mencari di atas meja. "Cari saja nanti, kopinya." Ibu Azizah mendesak. "Tidak, Bu. Itu jepit kesayanganku. Hadiah dari almarhumah ibuku." Nada berbohong, suaranya dibuat sedikit panik. Ia bangkit sedikit dari kursinya, pura-pura melihat ke kolong meja. Pada saat yang sama, ia dengan sengaja menyenggol tas tangannya yang ia letakkan di tepi meja di dekatnya. Buk! Tas itu jatuh ke lantai marmer dengan suara yang cukup keras. Karena beratnya, tas itu terbuka. Isinya, dompet, ponsel cadangan, kunci mobil, sebuah kempek powder mahal, dan beberapa lipstik, berhamburan keluar, menggelinding ke beberapa arah. "Ya ampun!" seru Nada, kali ini dengan kepanikan yang tulus bercampur pura-pura. "Itu berhasil." "Astaga, Nada, ceroboh sekali," gerutu Dimas, tapi ia refleks membungkuk ke bawah untuk membantu memunguti barang-barang istrinya. "Biar ibu bantu, Nak," kata Ibu Azizah, ikut membungkuk, matanya terfiksasi pada kempek powder yang menggelinding ke dekat kakinya. "Itu dia. Momennya." Keduanya menunduk. Pandangan mereka teralihkan total dari atas meja. Dalam satu gerakan yang terasa begitu lambat namun secepat kilat, tangan Nada melesat. Tangan kirinya menyambar cangkir beracun di depannya, sementara tangan kanannya menarik cangkir aman milik Dimas. Dalam sepersekian detik, ia menukar posisi kedua cangkir itu. Suara denting keramik yang beradu nyaris tak terdengar, tertutup oleh suara Dimas yang mengomel di bawah meja dan Ibu Azizah yang berusaha meraih lipstik. Tepat saat Dimas dan Ibu Azizah mulai menegakkan badan mereka, Nada sudah kembali duduk tegak di kursinya. Cangkir yang kini ada di depannya adalah cangkir Dimas yang aman. Dan cangkir yang kini ada di depan Dimas, adalah cangkir yang telah dibubuhi racun oleh ibunya sendiri. "Ini, sayang," Dimas meletakkan dompet dan ponsel Nada di meja. "Maaf, merepotkan. Tanganku licin sekali malam ini," ucap Nada, berusaha mengatur napasnya agar terdengar normal. Jantungnya serasa mau meledak. "Lain kali hati-hati," kata Ibu Azizah, nada suaranya terdengar sedikit kesal karena interupsi tadi. "Sudah, sekarang minum kopimu. Keburu dingin." "Baik, Bu," kata Nada. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nada mengangkat cangkirnya yang aman. Ia menatap Ibu Azizah lekat-lekat, tepat di matanya. Ia membawa tepi cangkir itu ke bibirnya, berpura-pura menyesapnya dalam-dalam, meski sebenarnya ia hanya menyentuhkan bibirnya di permukaan yang hangat. "Ah, nikmat sekali," kata Nada. Di seberangnya, Ibu Azizah tersenyum. Kali ini, senyumnya terlihat puas. Senyum kemenangan. Di sebelahnya, Dimas, yang tidak tahu apa-apa, atau mungkin tahu segalanya, mengangkat cangkirnya. "Cangkir beracun itu. Malam yang luar biasa, sayang," kata Dimas, menatap Nada dengan senyum yang tak bisa ia baca. "Untuk kesuksesanmu." Dimas mengangkat cangkir itu ke bibirnya dan meminumnya dalam satu tegukan besar, persis seperti kebiasaannya meminum espresso. Beberapa detik menggantung di udara, terasa setebal dan seberat kabut. Nada menahan napas, cangkir kopi yang aman di tangannya terasa berat seperti sebongkah timah. Ia tidak benar-benar meminumnya, hanya membiarkan bibirnya basah oleh cairan itu. Matanya terpaku pada suaminya, Dimas. Di seberangnya, Ibu Azizah juga mengawasinya. Tapi ibu mertuanya itu tidak melihat ke arah Dimas. Ia mengawasi Nada. Menunggu menantunya itu roboh. Senyum puas di wajah Ibu Azizah adalah hal paling mengerikan yang pernah Nada lihat. Dimas berdeham setelah menelan habis kopinya. Kopinya sedikit aneh malam ini. Pahitnya beda, komentarnya sambil meletakkan cangkir itu kembali ke cawannya. Jantung Nada serasa berhenti berdetak. Apakah racunnya bekerja secepat itu? Ibu Azizah tertawa kecil, tawa yang terdengar tegang. "Itu namanya espresso double shot, Dimas. Tentu saja pahit," katanya, seolah menenangkan. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Nada. "Bagaimana, Nada? Kamu suka kopinya?" Nada memaksakan senyum. "Sangat kuat, Bu. Persis seperti yang aku butuhkan." Waktu terasa merayap. 5 detik. 10 detik. Nada bisa merasakan tatapan Ibu Azizah yang mulai bingung. Kenapa menantunya tidak bereaksi? Harusnya sudah ada sesuatu. Dimas kembali beralih ke ponselnya, membalas satu pesan lagi. Lalu, ia mengerutkan kening. Ia meletakkan ponselnya. "Kamu tidak apa-apa, Mas?" tanya Nada,
Suaranya ia usahakan setenang mungkin. Tidak tahu, jawab Dimas. Tiba-tiba kepalaku pusing sedikit. Mungkin karena tegang seharian ini. Ia memijat pelipisnya. Ibu Azizah kini mengalihkan pandangannya pada Dimas, sedikit jengkel karena perhatiannya teralih. Kamu itu kurang istirahat saja, ujarnya. 1 menit berlalu. Para tamu di meja lain masih tertawa dan berbincang. Musik jazz masih mengalun. Semuanya normal, kecuali di meja utama itu. Dimas mulai terbatuk. Awalnya hanya batuk kering sekali 2 kali, seperti membersihkan tenggorokan. Permisi, katanya. Ia meraih gelas air putih di depannya dan meminumnya. Tapi batuk itu tidak berhenti. Batuk itu malah semakin menjadi kering, kasar, dan dalam. Kamu baik-baik saja? Nada bertanya lagi, nadanya kini berisi kekhawatiran yang dibuat-buat. Uhuk, aku tidak tahu. Dimas terengah. Ia melonggarkan dasi kupu-kupu yang terasa mencekiknya. Wajahnya mulai memerah karena menahan batuk. Keringat dingin mulai tampak di dahinya. Sekarang, Ibu Azizah menatap putranya dengan cemas. Tapi itu bukan cemas seorang ibu. Itu cemas seorang konspirator yang rencananya berantakan. Dimas, kamu kenapa? Tanyanya, suaranya sedikit naik. Panas. Dimas mengeluh. Ia mengibaskan tangannya di depan lehernya. Di sini, panas sekali. Batuknya semakin parah. Ia mencengkeram dadanya. Matanya mulai membelalak. Bukan lagi karena pusing, tapi karena panik. Ia tidak bisa bernapas. Setiap tarikan napasnya berbunyi seperti desisan yang menyakitkan. Dimas. Nada berseru, kali ini ia benar-benar panik melihat kondisi suaminya. Aku sesak napas. Dimas megap-megap. Wajahnya yang tadi memerah kini berubah pucat pasi. Pucat seperti mayat. Ia mencoba berdiri, mungkin ingin lari ke toilet, mencari udara. Tapi kakinya tidak bisa menopang tubuhnya. Ia terhuyung. Para tamu di meja terdekat mulai memperhatikan. Tawa mereka berhenti. Tolong. Nada berteriak. Ibu Azizah membeku di kursinya. Wajahnya menunjukkan kengerian absolut. Dia tidak lagi menatap Nada. Dia menatap cangkir kopi kosong di depan Dimas. Lalu ke cangkir kopi di depan Nada yang masih terisi. Dalam sepersekian detik, wanita tua itu menyadari apa yang telah terjadi. Pertukaran itu. Jatuhnya tas. Semuanya melintas di matanya. Tidak. Bisik Ibu Azizah, bibirnya gemetar. Tidak, Dimas. Dimas terbatuk hebat sekali lagi. Kali ini ia menyemburkan sedikit busa dari mulutnya. Matanya yang membelalak ngeri kini menatap lurus ke arah ibunya. Rasa sakit dan kebingungan di matanya perlahan berubah menjadi pemahaman yang mengerikan. Dia mengerti. Dia tahu apa yang ada di dalam kopi itu. Dan dia tahu untuk siapa kopi itu seharusnya. Ibu. Dimas terengah, suaranya nyaris tak terdengar, lebih seperti desisan penuh rasa sakit. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, jarinya menunjuk lurus ke arah ibunya, Ibu Azizah. Seluruh restoran kini terdiam. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Dimas mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Dengan napas yang putus-putus, di depan puluhan saksi mata, di malam puncak perayaan istrinya, dia mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan segalanya. Ini kan racun untuk dia. Jari telunjuknya bergeser dari ibunya, menunjuk lurus ke arah Nada, istrinya sendiri. Setelah itu, mata Dimas terbalik. Tubuhnya kejang hebat. Dan dengan suara dentuman keras, ia ambruk ke depan, menyapu gelas dan piring di meja, sebelum akhirnya jatuh terjerembab ke lantai marmer yang dingin. Gelas kopinya pecah berkeping-keping. Kekacauan meledak. Para wanita menjerit. Beberapa orang melompat dari kursi mereka. Panggil ambulans. Cepat, teriak seorang tamu. Ibu Azizah melompat dari kursinya, tapi bukan untuk menolong Dimas. Dia melompat seperti binatang yang terpojok. Dia menatap Nada dengan mata melotot penuh kebencian yang murni dan syok yang tak terperi. Kamu. Desisnya. Tapi suaranya tenggelam oleh kepanikan massal. Staf restoran berlarian. Beberapa tamu mencoba memberi pertolongan pertama pada Dimas yang kini terbaring diam di lantai, tubuhnya masih berkedut lemah. Di tengah semua kekacauan itu, Nada berdiri kaku di samping kursinya. Tangannya masih memegang cangkir kopinya yang aman. Dia menatap suaminya yang terbaring di lantai. Dia menatap ibu mertuanya yang gemetar penuh amarah. Malam perayaannya telah berubah menjadi mimpi buruk. Tapi di balik rasa syoknya, satu pikiran mengkristal dengan jelas. Dia selamat. Dan mereka, para pengkhianat itu,
Baru saja membongkar kebusukan mereka sendiri di depan semua orang. Perjalanan menuju rumah sakit adalah neraka yang bising. Suara sirene ambulans memekakan telinga, membelah lalu lintas malam Jakarta yang padat. Di dalam kotak logam yang melaju kencang itu, suasana terasa sesak dan tegang. Nada duduk terimpit di sudut, hijabnya sedikit berantakan. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam dan fokus. Ia menatap lurus ke depan, ke dinding ambulans, menghindari tatapan para medis yang sibuk bekerja, dan yang paling penting, menghindari tatapan Ibu Azizah. Dimas terbaring di brankar. Tubuhnya sudah tidak kejang, tapi napasnya sangat lemah. Seorang paramedis memompa oksigen secara manual ke paru-parunya. Paramedis lain sibuk memasang infus di tangannya yang terkulai. Denyut nadi sangat lemah. Tekanan darah anjlok. Persiapkan atropin di UGD, suara paramedis itu terdengar tegang melalui radio. Ibu Azizah duduk di seberang Nada. Wanita itu tidak menangis. Tidak ada air mata kesedihan seorang ibu. Yang ada hanyalah amarah yang tertahan dan ketakutan yang luar biasa. Bibirnya terus bergerak, menggumamkan sesuatu tanpa suara. Matanya tidak pernah lepas dari Nada. Itu adalah tatapan kebencian murni, tatapan seorang pembunuh yang rencananya gagal total dan berbalik mengenainya. Bagaimana bisa, bagaimana kamu tahu ini salahmu? Gumamnya berkali-kali, cukup pelan sehingga hanya Nada yang bisa mendengarnya di antara raungan sirene. Nada tidak membalas. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Hatinya bergemuruh. Tuduhan terakhir Dimas di restoran bergema di kepalanya, ini, racun, untuk dia. Kalimat itu tidak hanya mengekspos Ibu Azizah. Kalimat itu juga mengekspos Dimas sendiri. Dia tahu. Suaminya tahu bahwa kopi itu beracun. Dia tahu itu untuk Nada. Itu artinya, mereka berdua bekerja sama. Perih yang tajam menusuk jantung Nada, lebih sakit daripada racun apapun. Pria yang ia cintai, yang ia bangun impian bersamanya, yang ia berikan separuh hidupnya, ternyata menginginkan kematiannya. Keserakahan. Semua ini karena keserakahan. Perusahaan 180 miliar itu ternyata bukan berkah, melainkan kutukan yang membongkar sifat asli orang-orang terdekatnya. Ambulans berdecit kencang saat berbelok tajam ke lobi unit gawat darurat. Pintu belakang terbuka. Dugaan keracunan zat korosif. Kode merah. Brankar Dimas didorong keluar dengan cepat. Nada dan Ibu Azizah melompat turun, berlari kecil di belakang mereka. Pintu otomatis UGD terbuka. Cuci lambung sekarang. Siapkan ruang resusitasi, teriak seorang dokter yang menyambut mereka. Dimas didorong melewati pintu ayun bertuliskan, hanya staf, dan menghilang dari pandangan. Nada dan Ibu Azizah terdampar di ruang tunggu yang steril. Bau desinfektan menusuk hidung. Lampu neon putih terang benderang. Hanya ada beberapa orang lain di sana, wajah-wajah cemas yang sama. Keheningan di antara mereka berdua hanya berlangsung sedetik. Begitu pintu UGD tertutup, Ibu Azizah meledak. Adrenalin dan rasa takutnya berubah menjadi amukan. Kamu! Teriaknya, suaranya melengking tinggi, memantul di dinding keramik. Dia menerjang Nada, kuku-kukunya terentang, mencoba mencakar wajah Nada. Ini semua ulahmu. Setan kamu. Nada, yang sudah menduganya, mengelak ke samping. Cakaran Ibu Azizah hanya mengenai udara. Kamu yang meracuni Dimas. Kamu menukar kopinya. Kamu tahu itu. Ibu Azizah menjerit-jerit seperti orang gila. Dia tidak peduli pada tatapan ngeri pasien lain di ruang tunggu. Kamu ingin membunuh anakku. Kamu ingin perusahaan itu untuk dirimu sendiri. Tepat pada saat itu, beberapa mobil tiba. Pintu lobi terbuka. Beberapa sahabat dan anggota keluarga yang mengikuti ambulans dari restoran, termasuk asisten pribadi Nada yang paling setia, berlari masuk. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat Ibu Azizah yang histeris dan mendengar tuduhannya yang mengerikan. Ya Tuhan, Ibu Azizah. Nada, apa yang terjadi? Seorang sahabat keluarga bertanya, wajahnya bingung dan pucat. Ibu Azizah melihat penonton. Ini adalah kesempatannya. Dia langsung menjatuhkan diri ke lantai, menangis meraung-raung. Aktingnya sempurna. Nada dia meracuni Dimas. Isaknya, menunjuk Nada dengan jari gemetar. Dia iri pada Dimas. Dia serakah. Dia mencoba membunuhku dengan kopi itu, tapi Dimas melindungiku. Dimas meminumnya. Anakku, tolong dia membunuh anakku. Ruang tunggu itu membeku. Semua orang menatap Nada. Tuduhan itu begitu berat, datang dari seorang ibu yang putranya sedang sekarat. Mereka bingung. Nada adalah wanita yang baik, lembut, seorang istri yang berdedikasi.
Tapi Ibu Azizah adalah ibu mertuanya. Siapa yang harus dipercaya? Nada, apa itu benar? Tanya sahabatnya, suaranya bergetar. Nada berdiri tegak di tengah ruangan. Hijabnya yang miring ia rapikan dengan satu gerakan tenang. Dia menatap dingin pada ibu mertuanya yang sedang bersujud di lantai. Lalu dia menatap satu persatu sahabat dan keluarganya yang tampak ragu. Dia tidak berteriak. Dia tidak perlu. Suaranya terdengar jernih, dingin, dan mematikan di ruang tunggu yang hening itu. Diam, Ibu. Satu kata itu menghentikan raungan Ibu Azizah. Wanita tua itu mendongak. Matanya yang penuh air mata palsu bertemu dengan mata Nada yang sedingin es. Aku tahu apa yang Ibu lakukan, lanjut Nada. Kamu memfitnahku. Desis Ibu Azizah, mencoba bangkit. Kamu tidak punya bukti. Oh, benarkah? Nada mengambil langkah maju. Saat semua orang panik di restoran. Saat Ibu sibuk meraung di atas tubuh Dimas. Aku tidak panik. Aku menelepon. Nada mengeluarkan ponselnya dari tas tangannya. Tas yang sama yang tadi ia jatuhkan. Ia memegang ponsel itu di depan wajahnya. Aku menelepon manajer restoran, kata Nada, suaranya mantap, setiap katanya menusuk Ibu Azizah. Aku bertanya padanya, apakah area bar kalian terjangkau CCTV? Dia bilang, tentu saja, Bu. CCTV kami beresolusi tinggi, merekam setiap sudut bar untuk alasan keamanan. Wajah Ibu Azizah mulai berubah. Kepanikan yang nyata mulai menjalari matanya. Lalu aku bertanya lagi. Nada melanjutkan, matanya tidak berkedip. Tolong periksa rekaman tepat pukul 9:15. Apa ada yang mendekati bar saat pelayan menyiapkan 2 cangkir espresso untuk mejaku? Ibu Azizah mulai gemetar. Jangan-jangan. Manajer itu memeriksanya saat aku masih di telepon, kata Nada. Dan tahu apa yang dia katakan padaku, Bu? Nada mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya kini sedikit berbisik, namun terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Dia bilang, ya, Bu. Aneh sekali. Ibu mertua Anda, Ibu Azizah, terekam sangat jelas. Beliau terlihat celingukan, lalu menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam salah satu cangkir kopi sebelum pelayan kami kembali. Wajah Ibu Azizah langsung pucat pasi. Lebih pucat dari Dimas saat di ambulans tadi. Seluruh darah seakan tersedot dari wajahnya. Kekuatannya lenyap. Aktingnya sirna. Tuduhannya menguap di udara. Dia ambruk kembali ke kursi ruang tunggu, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak lagi histeris. Dia ketakutan setengah mati. Para sahabat dan keluarga yang tadi menatap Nada dengan ragu, kini berbalik menatap Ibu Azizah. Tatapan mereka berubah dari kebingungan menjadi kengerian, lalu menjadi jijik. Nada meluruskan tubuhnya, menyimpan kembali ponselnya. Dia telah memenangkan ronde ini. Tepat saat itu, pintu ayun UGD terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya lelah dan serius. Keluarga Bapak Dimas? Tanyanya. Ibu Azizah mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Nada melangkah maju. Saya istrinya. Dokter itu menatap Nada. Kami berhasil menstabilkannya, tapi kondisinya kritis. Kami sudah melakukan cuci lambung. Zat yang kami temukan sangat kuat. Ini jelas bukan keracunan makanan biasa. Ini percobaan pembunuhan. Lampu neon di koridor rumah sakit berdengung pelan, satu-satunya suara yang menemani Nada di jam-jam tergelap menjelang fajar. Ia tidak duduk di ruang tunggu UGD yang ramai. Ia berada di ruang tunggu pribadi di lantai eksekutif, ruangan yang ia dapatkan berkat statusnya sebagai donatur besar rumah sakit itu. Disinilah ironi itu terasa paling menusuk. Uang yang ia hasilkan, yang menjadi motif percobaan pembunuhannya, kini memberinya kenyamanan saat ia mencerna pengkhianatan itu. Dimas telah dipindahkan ke ruang ICU. Kondisinya stabil namun kritis, dalam keadaan koma yang diinduksi secara medis untuk membiarkan tubuhnya melawan racun. Seorang petugas keamanan yang disewa Nada, bukan dari rumah sakit, berdiri di depan pintu kamar Dimas. Bukan untuk melindunginya, tapi untuk memastikan dia tidak kabur, dan tidak ada seorang pun, terutama Ibu Azizah, yang bisa masuk untuk membungkamnya. Ibu Azizah sendiri berada di lantai bawah, di ruang tunggu umum. Setelah bukti CCTV diungkapkan, taktiknya berubah. Dia tidak lagi menuduh Nada secara agresif. Dia kini memainkan peran sebagai ibu yang bingung dan hancur, yang tidak mengerti apa-apa, dan mengklaim manajer restoran pasti salah lihat. Dia mengklaim dia hanya mencoba menambahkan gula diet ke kopi Nada atas permintaan Nada sendiri. Kebohongan yang lemah, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan di antara keluarga yang tidak tahu apa-apa. Tapi Nada tidak membuang waktu untuk drama keluarga.
Saat Ibu Azizah meraung di UGD, Nada tidak hanya menelepon manajer restoran. Dia melakukan 2 panggilan telepon krusial lainnya. Pertama, ke pengacara perusahaannya. Kedua, ke kepala tim investigasi swasta yang perusahaannya gunakan untuk uji tuntas. Saya mau Anda geledah semuanya. Suara Nada terdengar dingin dan tanpa emosi di telepon beberapa jam lalu. Saya mau tim Anda menyisir rumah saya, terutama ruang kerja pribadi Dimas. Saya mau Anda retas rekening banknya jika perlu. Saya mau tahu kenapa. Malam ini juga. Dan sekarang, hasilnya mulai masuk. Ponselnya bergetar di pangkuannya. Sebuah pesan aman terenkripsi dari kepala investigator. Isinya sebuah tautan ke folder digital yang dilindungi kata sandi. Nada membukanya di laptopnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang dingin dan menusuk. Folder pertama berjudul, Hutang. Nada membukanya. Layarnya dipenuhi dengan puluhan dokumen. Tagihan kartu kredit yang tertunggak, dengan nominal ratusan juta rupiah. Surat peringatan dari pinjaman online ilegal. Dan yang terburuk, tangkapan layar dari beberapa situs judi online internasional. Ratusan transaksi, ribuan dolar dalam semalam, semuanya kalah. Dimas, suaminya yang terlihat suportif dan puas, ternyata adalah seorang penjudi kelas kakap. Dia telah menghabiskan semua uangnya sendiri, semua tabungannya, dan sekarang dia terlilit hutang yang begitu besar hingga mengancam nyawanya. Nada memandangi angka totalnya. Miliaran. Dia berhutang miliaran rupiah kepada lintah darat. Mereka pasti mengancam akan melukainya. Mengancam akan mendatangi Nada. Dan Dimas, alih-alih mengaku pada istrinya, memilih jalan lain. Folder kedua berjudul, Azizah. Investigator itu bergerak lebih jauh. Dia melacak aliran dana dari rekening Dimas. Ternyata, selama setahun terakhir, bahkan sebelum hutang judinya menggila, Dimas secara rutin mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi ibunya. Bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi uang untuk kemewahan. Tagihan tas bermerek, liburan ke luar negeri, cicilan apartemen mewah yang Ibu Azizah beli atas namanya sendiri. Ibu Azizah telah hidup dari kemurahan hati Nada, melalui tangan putranya. Sekarang semuanya masuk akal. Ibu Azizah bukan hanya ibu yang membabi buta membela putranya. Dia adalah kaki tangan. Dia tahu kesuksesan Nada adalah sumber uang mereka. Tapi dia juga takut. Investigator menemukan email antara Dimas dan ibunya. Dimas mengaku tentang hutangnya. Ibu Azizah panik. Dia takut gaya hidup mewahnya akan sirna. Dia takut Nada akan menceraikan Dimas jika tahu kebenarannya. Mereka berdua terpojok. Keserakahan Ibu Azizah bertemu dengan keputusasaan Dimas. Lalu Nada membuka folder ketiga. Folder yang membuatnya mual. Judulnya, Perencanaan. Investigator telah membobol brankas pribadi Dimas di ruang kerjanya. Di dalamnya, tersimpan sebuah dokumen yang baru dibuat 3 minggu lalu. Surat wasiat terakhir, Nada Almira. Nada mengunduh dokumen itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Dokumen itu menyatakan, dengan bahasa hukum yang rapi, bahwa jika Nada meninggal dunia karena sebab apapun, seluruh aset pribadinya, termasuk 70% saham pengendali di perusahaan senilai 180 miliar itu, akan jatuh sepenuhnya ke tangan suami tercinta, Dimas Haryanto. Tidak sepeser pun untuk Amal, tidak sepeser pun untuk keluarga jauhnya. Semuanya untuk Dimas. Dan di halaman terakhir, ada tanda tangannya. Tanda tangan Nada. Itu palsu, bisik Nada pada dirinya sendiri. Itu adalah pemalsuan yang sangat baik. Cukup baik untuk mengelabui bankir atau pengacara yang tidak teliti. Tapi dia tahu itu bukan guratannya. Dia tidak pernah menandatangani ini. Remblong. Keracunan makanan. Itu adalah percobaan pertama dan kedua. Mereka gagal. Valuasi 180 miliar itu diumumkan minggu lalu. Pesta malam ini adalah puncaknya. Para lintah darat pasti memberi Dimas tenggat waktu. Dia harus mendapatkan uang itu sekarang. Pesta perayaan itu menjadi malam eksekusi yang sempurna bagi mereka. Di depan umum, di tengah keramaian. Siapa yang akan menyangka? Kematian seorang CEO muda yang sukses karena serangan jantung mendadak akibat kelelahan bekerja. Itu akan menjadi cerita sampul yang sempurna. Napas Nada tercekat. Dia membuka folder terakhir. Perusahaan. Ini adalah pengkhianatan di tingkat yang berbeda. Tim auditor forensik yang dikirim investigator ke kantornya, yang untungnya kosong karena pesta, telah bekerja beberapa jam. Mereka menemukan apa yang Nada takutkan. Selama 6 bulan terakhir, Dimas telah menggunakan jabatannya sebagai Direktur Keuangan, Titipan,
jabatan yang Nada berikan agar suaminya merasa berguna, untuk menyedot uang perusahaan. Dia tidak mengambil dari rekening operasional yang diawasi ketat. Dia mencuri dari rekening cadangan pajak, rekening dana pensiun karyawan. Dia memindahkannya sedikit demi sedikit ke rekening cangkang di luar negeri. Dia menggunakan apa? Tanda tangan digital Nada. Dia pasti telah mencuri kata sandi laptopnya, menyalin file tanda tangan digitalnya saat Nada tidur atau mandi. Dia tidak hanya berencana membunuh Nada untuk mewarisi kekayaannya. Dia sudah aktif merampok perusahaan yang dibangun Nada dengan darah dan keringat. Nada menutup laptopnya. Ruangan itu terasa dingin. Amarahnya kini telah membeku menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dan lebih berbahaya. Ketenangan. Ketetapan hati. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang mulai meredup menjelang fajar. Dia telah berduka atas pernikahannya di ambulans. Dia telah berduka atas suaminya di koridor UGD. Sekarang, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah seorang CEO yang perusahaannya diserang. Seorang wanita yang hidupnya diancam. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah perang. Dan dia tidak akan membiarkan mereka menang. Dia mengambil ponselnya dan menelepon pengacaranya. Siapkan semuanya. Kita akan menyerang balik. 2 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk yang bergerak lambat. Perusahaan gempar. Berita tentang insiden di pesta perayaan itu bocor, meskipun tim humas Nada bekerja keras untuk meredamnya. Versi yang beredar di kalangan investor adalah Dimas, suami CEO, menderita keracunan makanan akut yang parah di acara tersebut. Saham perusahaan sedikit goyah. Kecemasan mulai menyebar di antara para pemegang saham. Mereka membutuhkan kepastian. Nada tidak muncul di kantor. Dia juga tidak mengunjungi Dimas. Dia mengunci diri di sebuah hotel mewah dengan nama samaran, didampingi oleh tim hukum, tim investigasi, dan asisten pribadinya. Di rumah sakit, Dimas sudah sadar dari koma. Dia lemah, tenggorokannya sakit parah akibat selang, tapi dia bisa bicara. Dan dia bicara. Tentu saja, dia bicara dengan ibunya dan pengacaranya. Ibu Azizah, yang tahu bahwa bukti CCTV memberatkannya, kini mengubah narasi secara drastis. Dia tidak lagi bisa menyangkal telah menuangkan sesuatu. Jadi, dia menciptakan kebohongan baru yang lebih besar. Dia mengklaim bahwa dia melihat Nada bertengkar hebat dengan Dimas sebelum pesta. Dia mengklaim Nada depresi berat karena tekanan pekerjaan dan mengancam akan bunuh diri. Dia mengklaim bubuk yang dia masukkan ke kopi Nada adalah penawar yang diberikan oleh seorang kenalan pintar untuk menetralkan racun yang dia curigai akan diminum Nada. Itu adalah cerita yang gila dan putus asa. Tapi puncaknya adalah ini. Ibu Azizah mengklaim bahwa Dimas, yang tahu istrinya depresi, dengan heroik merebut cangkir beracun itu dan meminumnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Nada. Kebohongan itu, meskipun fantastis, memiliki satu tujuan, untuk melukiskan Nada sebagai orang yang tidak stabil secara mental. Pada pagi hari ketiga, serangan mereka datang. Sebuah email resmi mendarat di kotak masuk semua dewan direksi dan pemegang saham utama. Panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, darurat. Penggagasnya, Dimas Haryanto, pemegang 5% saham, hadiah, dari Nada, dan Ibu Azizah sebagai walinya yang khawatir. Agenda rapat, mosi tidak percaya terhadap CEO Nada Almira. Tuntutan, pemberhentian sementara Nada dari jabatannya, dengan alasan ketidakstabilan mental dan emosional yang membahayakan kelangsungan perusahaan. Mereka menggunakan cerita bohong Ibu Azizah sebagai dasar mereka. Mereka menuntut agar Dimas, sang pahlawan, yang kini menjadi korban, ditunjuk sebagai pelaksana tugas CEO sementara dia memulihkan diri. Ruang rapat utama di kantor pusat perusahaan terasa tegang. Udara bisa dipotong dengan pisau. Para investor dan anggota dewan direksi duduk mengelilingi meja kayu mahoni raksasa. Wajah mereka muram. Mereka ada di sini untuk melindungi investasi mereka. Skandal, drama keluarga, percobaan bunuh diri, semua itu adalah racun bagi harga saham. Pintu ganda di ujung ruangan terbuka. Semua mata menoleh. Ibu Azizah masuk lebih dulu. Dia mengenakan baju kurung hitam-hitam, hijabnya menutupi sebagian wajahnya, seolah-olah dia sedang berkabung. Dia mendorong kursi roda. Di atasnya duduk Dimas. Pria itu tampak pucat, kurus, dan menyedihkan. Lehernya dibalut perban tipis. Dia menatap lantai dengan ekspresi menderita. Di belakang mereka, berjalan seorang pengacara bermuka licin dengan koper kulit mahal. Mereka adalah gambaran sempurna dari korban yang dizalimi. Mereka mengambil tempat di sisi meja.
Ibu Azizah berdiri di belakang putranya, tangannya diletakkan di bahu Dimas seolah melindunginya. Pengacara mereka membuka koper. Bapak dan Ibu sekalian, si pengacara memulai dengan suara berwibawa. Kami berkumpul di sini dalam situasi yang sangat tragis. Klien saya, Bapak Dimas, hampir kehilangan nyawanya demi. Maaf saya terlambat. Suara itu memotong ucapan si pengacara seperti pisau bedah. Pintu ganda di ujung lain ruangan, pintu pribadi dari kantor CEO, terbuka. Nada melangkah masuk. Ruangan itu terkesiap. Dia tidak terlihat seperti wanita yang depresi atau tidak stabil. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang berduka. Dia tampak seperti seorang ratu yang siap berperang. Nada mengenakan blus sutra putih bersih dan blazer berwarna merah marun yang tajam. Hijabnya ditata sempurna. Riasannya minimalis tapi tegas. Matanya dingin dan fokus. Dia berjalan dengan langkah mantap, sepatu haknya berdebam pelan namun berwibawa di lantai marmer. Dimas mengangkat kepalanya. Saat matanya bertemu dengan mata Nada, ekspresi menderitanya lenyap, digantikan oleh kilatan rasa takut yang murni. Ibu Azizah mencengkeram pegangan kursi roda begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Nada tidak duduk di kursinya yang biasa di sisi meja. Dia berjalan lurus ke ujung meja, tempat proyektor dan layar besar berada. Dia meletakkan laptopnya di podium. Selamat pagi, kata Nada, suaranya jernih dan kuat, memenuhi ruangan. Pengacara Bapak Dimas benar. Kita berkumpul karena situasi yang tragis. Tapi tragedi yang terjadi bukanlah seperti yang Anda dengar. Nona Nada, ini adalah rapat resmi. Si pengacara menyela, mencoba mengambil alih kendali. Agenda pertama adalah membahas kesehatan mental Anda dan Mosi. Saya menolak agenda itu, potong Nada. Karena agenda itu didasarkan pada kebohongan. Dan saya akan menggunakan hak saya sebagai pemegang saham mayoritas dan CEO, untuk menetapkan agenda yang sebenarnya. Dia menatap lurus ke arah dewan. Agenda hari ini adalah pengungkapan penipuan besar-besaran, penggelapan dana perusahaan, dan konspirasi percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap saya oleh dua orang yang ada di ruangan ini. Keheningan total melanda ruangan. Para investor saling berpandangan, syok. Itu fitnah, teriak Ibu Azizah, kembali ke mode histerisnya. Kamu yang gila. Kamu. Ibu Azizah, nada suara Nada berubah menjadi sedingin es. Saya sarankan Ibu diam dan mendengarkan. Kecuali Ibu ingin menambah tuduhan menghalangi rapat. Dimas gemetar di kursi rodanya. Nada sayang, apa yang kamu lakukan ini semua salah paham. Salah paham? Nada tertawa kecil, tawa yang tidak memiliki kehangatan. Apakah hutang judi miliaran rupiah itu salah paham? Dimas? Apakah tanda tangan palsu saya di surat wasiat itu salah paham? Apakah jutaan dolar yang kamu curi dari dana pensiun karyawan kita salah paham? Wajah Dimas berubah seputih kapur. Ibu Azizah ternganga. Pengacara mereka tampak kebingungan, jelas tidak diberitahu informasi ini oleh kliennya. Saya lihat, kata Nada, memandang berkeliling ke dewan direksi. Saya punya presentasi singkat untuk Anda semua. Tentang kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Tolong perhatikan baik-baik. Dia menekan sebuah tombol. Proyektor menyala. Layar di belakangnya bersinar hidup. Tapi sebelum gambar pertama muncul, Nada memberi isyarat ke sudut ruangan yang gelap. Oh, dan sebelum saya lupa. Kita kedatangan beberapa tamu. Saya ingin rapat ini berjalan transparan dan sesuai hukum. Lampu di sudut itu menyala. Menampakkan dua petugas polisi berseragam lengkap, berdiri tegap. Di samping mereka, seorang pria berkacamata dengan setelan abu-abu rapi melangkah maju, membawa koper yang identik dengan koper pengacara Dimas. Perkenalkan, kata Nada. Ini adalah petugas dari kepolisian daerah, divisi kejahatan ekonomi. Dan pria di samping mereka adalah auditor forensik independen yang saya sewa. Ibu Azizah menjerit pelan dan mundur selangkah, menabrak dinding. Dimas mulai terbatuk-batuk, kali ini benar-benar panik. Sekarang, kata Nada, membalikan badan ke layar. Mari kita mulai presentasinya. Babak pertama, restoran. Dia menekan tombol lagi. Di layar raksasa itu, muncul rekaman CCTV dari bar restoran, jernih, tajam, dan diperbesar. Menampilkan wajah Ibu Azizah dengan sangat jelas saat dia menuangkan bubuk dari botol kecil ke dalam cangkir kopi. Ruang rapat itu hening seketika. Rekaman CCTV yang jernih, yang diputar di layar raksasa, seolah membekukan semua orang di kursi mereka. Wajah Ibu Azizah yang celingukan, tangannya yang lincah menuang bubuk dari botol kecil,
dan senyumnya yang ganjil setelahnya, semua terekam tanpa celah. Di kursi rodanya, Dimas gemetar hebat. Pengacaranya adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Keberatan. Seru pengacara bermuka licin itu, melompat berdiri. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Ini tidak bisa diterima. Rekaman ini diperoleh secara ilegal. Ini pelanggaran privasi klien saya. Ini tidak ada hubungannya dengan agenda rapat. Nada bahkan tidak menoleh padanya. Ia menatap lurus ke dewan direksi, yang wajahnya kini pucat pasi. Agenda rapat ini, kata Nada dengan suara dingin yang membelah, adalah tentang ketidakstabilan yang membahayakan perusahaan. Dan saya setuju. Ada ketidakstabilan yang parah. Tapi bukan dari saya. Ia menekan tombol di laptopnya. Video tadi baru permulaan. Itu gula diet. Ibu Azizah tiba-tiba menjerit. Ini adalah satu-satunya alibi yang tersisa. Saya sudah bilang. Itu gula diet khusus untuk Nada. Dia memang memintanya. Dia berbohong. Gula diet? Nada mengulang kata itu tanpa ekspresi. Baik. Mari kita asumsikan itu gula diet. Ia lalu beralih ke pria berkacamata di sudut. Pak Auditor, apakah Anda menemukan transaksi pembelian gula diet dalam laporan keuangan Pak Dimas? Atau mungkin penawar racun? Auditor itu menggeleng. Tidak, Ibu Nada. Tapi kami menemukan hal lain. Kalau begitu, mari kita beralih ke bukti nomor 2, kata Nada. Saya menyebut bagian ini, bakti seorang suami. Layar kembali berubah. Kali ini, yang muncul adalah rekaman CCTV dari sebuah bank. Bukan bank di dekat kantor atau rumah mereka, tapi sebuah bank kecil di pinggir kota. Stempel waktu menunjukkan rekaman itu diambil seminggu sebelum pesta. Sosok Dimas terlihat jelas di depan konter teller. Dia tidak terlihat sakit. Dia terlihat sehat, bugar, dan terburu-buru. Dia sedang menandatangani slip penarikan dan menyerahkan selembar cek. Kamera keamanan di atas teller menangkap gambar cek itu dari atas. Tolong perbesar gambar cek itu, perintah Nada. Gambar di layar membesar. Itu adalah cek perusahaan. Cek dari rekening dana cadangan. Nama penerimanya adalah sebuah perusahaan fiktif, PT Sinar Jaya Abadi. Dan tanda tangan yang tertera di sana adalah Nada Almira. Di sebelahnya, layar terbelah, menunjukkan tanda tangan asli Nada yang diambil dari dokumen perusahaan yang sah. Keduanya terlihat identik. Tapi auditor forensik itu melangkah maju. Bapak dan Ibu sekalian, katanya dengan suara datar. Tanda tangan di cek itu adalah pemalsuan digital. Dibuat dengan sangat baik, tapi bukan goresan tangan. Kami menemukan file gambar tanda tangan Ibu Nada beresolusi tinggi yang dicuri dari laptop pribadinya, diakses dari alamat IP rumah beliau, pada jam 3 pagi, 2 minggu lalu. Ini belum selesai, lanjut sang auditor. Kami melacak cek itu. Ini adalah satu dari 12 cek yang dicairkan dalam 6 bulan terakhir. Semuanya ditarik dari rekening dana pensiun karyawan. Ruangan itu berdengung oleh gumaman ngeri. Mencuri dari dana pensiun karyawan adalah dosa kardinal dalam dunia korporat. Itu bukan lagi sekadar keserakahan, itu adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Bohong. Dimas tiba-tiba berteriak. Dia mencoba berdiri dari kursi rodanya, membuktikan bahwa dia tidak selemah yang dia perlihatkan. Itu semua bohong. Kamu yang menyuruhku. Kamu yang menyuruhku memindahkan uang itu untuk investasi rahasia. Kamu menjebakku, Nada. Kamu yang jahat. Ibu Azizah segera menyambung. Benar, anakku hanya menurut. Kamu tidak pernah memberinya cukup. Kamu selalu pamer kekayaanmu, membuat anakku merasa kecil. Kamu membelinya. Kamu menjebaknya. Menjebaknya? Nada mengangkat alis. Menjebaknya untuk melakukan apa? Ini? Dia menekan tombol lagi. Layar kini menampilkan diagram alir yang rumit. Uang dari PT Sinar Jaya Abadi mengalir ke sebuah rekening di luar negeri. Dan dari rekening itu, mengalir ke puluhan transaksi di beberapa situs judi online internasional. Setiap transaksi bernilai puluhan ribu dolar. Dan semuanya ditandai dengan warna merah, kalah. Di sampingnya, ditampilkan total kerugian. Angkanya membuat beberapa anggota dewan terkesiap. Miliaran rupiah uang perusahaan telah dibakar di meja judi virtual. Ini, kata Nada, suaranya pelan namun menusuk, adalah apa yang ibu sebut merasa kecil? Ini adalah penyakit. Ini adalah kejahatan. Ruangan itu bergemuruh. Para investor kini menatap Dimas dengan jijik. Pengacaranya tampak terguncang,
Kliennya jelas tidak menceritakan bagian ini. Dan sekarang, suara nada tiba-tiba berubah, tidak lagi dingin, tapi dipenuhi amarah yang bergetar. Untuk bukti terakhir. Bukti yang paling menyakitkan. Dia menatap lurus ke arah Ibu Azizah. Anda bilang Anda panik. Anda bilang Anda mencoba menyelamatkan saya. Anda bilang Dimas adalah pahlawan. Tapi saya juga punya rekaman. Saya merekam ini sendiri di rumah sakit, di koridor luar ICU, 1 jam setelah Dimas masuk. Saat ibu mengira tidak ada orang lain yang mendengar. Nada mengambil ponselnya dan menyambungkannya ke sistem audio ruangan. Tolong dengarkan baik-baik suara seorang ibu yang panik ini. Dia menekan tombol, putar. Awalnya hanya ada desisan statis. Lalu, suara isak tangis yang tertahan terdengar. Itu suara Ibu Azizah. Tapi kata-kata yang keluar bukanlah kata-kata kesedihan. Itu adalah amarah murni. Dimas, bodoh. Suara Ibu Azizah melengking, memenuhi ruang rapat dengan kebenciannya. Kenapa kau minum kopi itu? Kenapa kau minum? Rencana kita gagal. Gagal total. Bodoh kamu. Harusnya dia yang minum. Harusnya perempuan itu yang mati. Ruangan itu hening senyap. Semua orang menahan napas. Rekaman itu berlanjut. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita membayar hutangmu? Bagaimana kita mengambil alih perusahaan ini kalau kamu sekarat? Bodoh. Anak tidak berguna. Anak bodoh. Suara makian itu terus berlanjut selama beberapa detik sebelum nada menghentikannya. Keheningan yang menyusul setelah audio itu mati 1000 kali lebih keras daripada teriakan Ibu Azizah. Itu adalah keheningan yang penuh dengan kengerian dan pemahaman total. Semua alibi hancur. Cerita tentang gula diet. Cerita tentang depresi. Cerita tentang Dimas yang heroik. Semuanya luluh lantak oleh kata-kata Ibu Azizah sendiri. Wajah Ibu Azizah kini bukan lagi pucat. Wajahnya berubah kelabu, seperti abu. Dia menatap speaker di dinding seolah itu adalah hantu. Dia telah divonis oleh suaranya sendiri. Keheningan di ruang rapat itu pecah. Bukan oleh teriakan, tapi oleh suara satu orang yang berdiri. Salah satu investor tertua, seorang pria bijaksana yang telah mendukung nada sejak awal, menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Cukup. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang benar. Ini menjijikkan. Ini bukan lagi rapat dewan, ini adalah tempat kejadian perkara. Petugas polisi. Semua mata beralih kedua petugas berseragam di sudut ruangan. Mereka, yang sedari tadi berdiri diam seperti patung, kini bergerak maju dengan langkah pasti. Mereka berjalan melewati meja, langsung menuju Ibu Azizah. Tidak. Bisik Ibu Azizah, matanya melotot ngeri. Realitas akhirnya menamparnya. Ini bukan lagi drama keluarga yang bisa ia menangkan dengan air mata. Ini adalah akhir. Ibu Azizah, kata petugas pertama dengan suara tegas, Anda kami tahan atas dugaan keterlibatan dalam percobaan pembunuhan berencana dan persekongkolan untuk melakukan penipuan. Petugas itu menarik tangan Ibu Azizah ke belakang. Saat itulah wanita tua itu meledak. Dia tidak lagi berakting. Dia menjerit seperti binatang yang terjebak. Tidak. Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Dia yang jahat. Dia menjebak kami. Dia meronta-ronta dengan liar saat borgol perak itu berbunyi, klik, di pergelangan tangannya. Dimas. Dimas, lakukan sesuatu. Katakan pada mereka. Dimas. Dimas, melihat ibunya ditangkap, melihat petugas kedua kini berbalik dan berjalan ke arahnya, merasakan gelombang adrenalin yang dipicu oleh rasa takut murni. Wajah, pucat, dan lemah, itu seketika hilang. Dia bukan lagi korban yang sekarat. Dia adalah seorang kriminal yang terpojok. Dengan satu gerakan tiba-tiba, Dimas mendorong kursi rodanya ke belakang hingga terjatuh. Dia melompat berdiri, membuktikan bahwa kelemahannya selama ini hanyalah sandiwara. Kalian tidak akan menangkapku, teriaknya. Dia berlari, menerjang ke arah pintu keluar utama, menjatuhkan seorang anggota dewan yang terkejut dari kursinya. Tapi dia tidak memperhitungkan asisten pribadi nada. Pria jangkung dan tenang itu, yang selama ini berdiri diam di dekat pintu, tidak bergerak untuk mengejar. Dia hanya mengambil satu langkah ke samping, tepat di jalur lari Dimas. Saat Dimas mencoba melewatinya, asisten itu menggerakkan tangannya. Satu gerakan cepat dan efisien. Dia mencengkeram lengan Dimas, memutarnya, dan menggunakan momentum lari Dimas untuk membantingnya ke dinding di sebelah pintu. Buk! Suara tubuh Dimas menghantam dinding kayu itu menggema di ruangan.
Dimas mengerang kesakitan. Sebelum dia bisa pulih, asisten itu telah memelintir kedua tangannya ke belakang punggungnya. "Bapak Dimas," kata asisten itu dengan suara yang sangat tenang, "saya rasa rapat Anda sudah selesai." Petugas kedua segera mengambil alih, memborgol tangan Dimas yang tertahan di punggungnya. "Anda kami tahan atas tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan keterlibatan penuh dalam percobaan pembunuhan." Pasangan ibu dan anak itu kini berdiri berdampingan. Diborgol. Kalah. Hancur. Saat itulah Nada melangkah maju dari podium. Seluruh ruangan, termasuk polisi dan kedua tersangka, menatapnya. Dia kini berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian yang sesungguhnya. "Perusahaan ini," Nada memulai, suaranya jernih dan bergetar bukan karena takut, tapi karena kekuatan. "Saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Saya mengorbankan tidur saya, kesehatan saya, dan waktu saya bersama orang-orang yang saya kira saya cintai." Dia menatap lurus ke mata Dimas, lalu ke Ibu Azizah. "Saya membangunnya di atas fondasi integritas dan kerja keras. Dan kalian," suaranya naik, "kalian pikir bisa mengambilnya dari saya? Kalian pikir bisa merampok hasil kerja keras karyawan saya, hanya dengan segelas kopi? Kalian salah besar," bisiknya. "Hari ini bukan hari kejatuhan saya. Ini adalah hari pembersihan. Perusahaan ini akan lanjut. Jauh lebih kuat. Tanpa parasit." Ibu Azizah, bahkan dengan tangan terborgol, masih melontarkan racun. "Kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Pengacara saya akan membebaskan saya. Kamu akan lihat." Para petugas mulai menarik mereka berdua keluar ruangan. "Permisi, petugas." Satu suara lagi menghentikan langkah mereka. Pengacara Nada, yang sedari tadi diam, melangkah maju sambil memegang tablet. "Ada satu informasi tambahan untuk berkas penahanan Ibu Azizah. Mungkin bisa membantu proses administrasi," katanya sopan kepada petugas. "Informasi apa?" tanya petugas itu. Pengacara Nada membalikkan tabletnya. "Kami baru saja mendapat konfirmasi balasan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Nama asli Ibu Azizah bukanlah Azizah Rahayu, seperti di KTP-nya. Nama lahirnya adalah Dewi Azizah binti Prawiro." Ibu Azizah membeku. "Dan nama itu," lanjut si pengacara, "ternyata ada di daftar buronan. Dia adalah buronan kasus penipuan investasi dan arisan bodong senilai 10 miliar rupiah di kota asalnya, 10 tahun yang lalu. Dia kabur dan mengganti identitasnya setelah dinyatakan bersalah secara in absentia." Seluruh ruangan ternganga. Bahkan Dimas menatap ibunya dengan syok. Dia jelas tidak tahu bagian ini. "Kasus ini tidak ada hubungannya dengan yang sekarang," kata pengacara itu dengan tenang. "Tapi ini memastikan, Ibu Azizah tidak akan kemana-mana untuk waktu yang sangat, sangat lama." Jeritan dan makian Ibu Azizah langsung berhenti. Wajahnya runtuh. Itu adalah pukulan terakhir. Karma berlapis dari masa lalu yang dia kira sudah terkubur, kini bangkit untuk menagih hutangnya. Nada memandangi mereka berdua untuk terakhir kalinya. Wajah suaminya yang penuh pengkhianatan. Wajah ibu mertuanya yang hancur karena kejahatannya sendiri. Tanpa ekspresi, Nada berbalik badan saat pintu ruang rapat tertutup di belakang mereka, membungkam drama itu selamanya. Berita itu meledak seperti bom atom di dunia bisnis dan media sosial. Keesokan paginya, setiap portal berita, setiap surat kabar, setiap program gosip televisi, tidak membicarakan hal lain. Judul-judul utamanya bombastis, CEO 180M nyaris dibunuh suami dan mertua serakah. Skandal kopi racun, pengkhianatan di pesta perayaan. Mertua buronan kasus penipuan, suami gelapkan dana pensiun karyawan. Wajah Nada, Dimas, dan Ibu Azizah ada di mana-mana. Tapi kali ini, narasi telah berbalik total. Nada bukan lagi CEO yang tidak stabil. Dia adalah Ratu Besi, seorang penyintas jenius yang membongkar konspirasi busuk di jantung keluarganya sendiri. Bagi Nada, ini bukan kemenangan. Ini adalah pembersihan yang menyakitkan. 2 hari setelah rapat umum pemegang saham luar biasa yang bersejarah itu, dia kembali ke kantor pusatnya. Karyawan berbaris di lobi, menyambutnya dalam diam. Saat dia berjalan melewati mereka tidak bertepuk tangan, mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Dia membalasnya dengan anggukan singkat. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengadakan rapat umum seluruh karyawan. Dia berdiri di podium di aula utama, menatap ratusan wajah yang menatapnya dengan campuran rasa takut, simpati, dan kekaguman. "Kalian semua sudah membaca beritanya," Nada memulai,
suaranya jernih dan kuat, diperkuat oleh pengeras suara. Semua yang kalian baca itu benar. Perusahaan kita telah diserang. Bukan oleh pesaing, tapi dari dalam. Oleh suami saya, Dimas Haryanto, dan ibunya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pak Dimas, lanjutnya, telah menyalahgunakan kepercayaan kita semua. Dia tidak hanya berkonspirasi untuk mencelakai saya. Dia telah mencuri dari kalian. Dia telah menggelapkan dana dari rekening pensiun karyawan. Suara desahan ngeri kolektif terdengar di seluruh aula. Saya tidak akan mentolerir ini, kata Nada. Pagi ini, tim auditor independen telah menyelesaikan pemeriksaan awal mereka. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa dana yang hilang, setiap rupiahnya, akan saya ganti secara pribadi dari aset saya. Dana pensiun kalian aman. Kali ini, tepuk tangan membahana. Tapi Nada mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Tapi, katanya, kepercayaan adalah mata uang kita yang paling berharga. Dan kepercayaan itu telah dilanggar, tidak hanya oleh satu orang. Dia menatap ke barisan manajer yang berdiri di sisi ruangan. Hasil audit menemukan ada 3 orang di Departemen Keuangan yang, baik secara sengaja ataupun karena kelalaian besar, telah membantu melancarkan aksi Pak Dimas. Mereka memvalidasi cek palsu, mengabaikan tanda bahaya, dan memalsukan laporan bulanan untuk menutupi jejaknya. Nada menyebutkan 3 nama itu dengan lantang. 3 manajer itu membeku, wajah mereka pucat pasi. Kalian bertiga, kata Nada, silakan kemasi barang-barang pribadi kalian. Keamanan akan mengantar kalian keluar gedung. Kalian dipecat, efektif saat ini juga. Tidak ada drama. Tidak ada bantahan. Ketiga orang itu hanya menunduk malu dan berbalik. Berjalan keluar ruangan di bawah tatapan ratusan rekan kerja mereka. Nada telah mengirimkan pesan yang jelas, era lama yang penuh kelonggaran dan kepercayaan buta telah berakhir. Integritas adalah harga mati. Setelah rapat, Nada kembali ke kantornya, yang terasa asing. Foto-foto pernikahannya dengan Dimas yang dulu menghiasi meja dan dinding, sudah tidak ada. Asistennya telah membersihkan semuanya. Di mejanya, sudah menunggu pengacara pribadinya. Saya mau cerai. Segera, kata Nada, bahkan sebelum dia duduk. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi, bahkan di pengadilan jika memungkinkan. Kita akan urus itu, Nada, kata pengacaranya. Dia tidak punya pijakan hukum sama sekali. Kita akan menuntutnya atas semua kerugian material. Saya tidak peduli dengan uangnya, potong Nada. Uang yang dia curi dari perusahaan akan kita kejar. Tapi untuk harta Gonogini, saya tidak mau 1 sen pun hartanya yang berlumur hutang judi itu. Saya hanya mau dia enyah dari hidup saya. Batalkan surat wasiat palsu itu hari ini. Pastikan dia tidak bisa menghubungiku atau perusahaanku dengan cara apapun. Tutup bab ini. Bulan-bulan berikutnya adalah proses hukum yang melelahkan. Gugatan cerai Nada dikabulkan dengan cepat. Karena bukti penipuan dan percobaan pembunuhan yang jelas, pengadilan membatalkan semua hak Dimas atas harta bersama. Dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Tapi proses pidanalah yang menjadi tontonan nasional. Persidangan Dimas Haryanto dan Dewi Azizah, nama asli Ibu Azizah, menjadi berita utama selama berminggu-minggu. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran. Nada hanya hadir sekali, di hari pertama, untuk memberikan kesaksian. Dia berjalan ke mimbar saksi dengan langkah mantap. Dengan hijab berwarna biru tua yang tenang, dia menceritakan kembali malam di restoran itu. Dia menceritakan tentang pantulan di gelas jus delima. Dia menceritakan tentang pertukaran cangkir kopi. Dia menceritakan tentang ingatan remblong dan bubur sumsum beracun. Dia berbicara tanpa emosi, faktual, dan lugas. Setiap katanya adalah paku yang menancap di peti mati kedua terdakwa. Dimas dan Ibu Azizah, yang duduk di kursi pesakitan, tidak berani menatap matanya. Setelah kesaksiannya, Nada tidak pernah kembali ke ruang sidang. Dia menyerahkan semuanya pada jaksa penuntut umum, yang memiliki segunung bukti. Dan seperti yang diperkirakan, pertahanan kedua terdakwa runtuh. Tanpa ada lagi yang bisa diselamatkan, mereka berbalik saling menyerang. Pengacara Dimas menyalahkan Ibu Azizah. Klien saya adalah korban, katanya. Korban dari ibu yang manipulatif dan obsesif. Klien saya putus asa karena hutang, dan ibunya menawarkan jalan keluar yang mengerikan ini. Klien saya tidak pernah berniat membunuh. Bohong. Ibu Azizah menjerit dari kursinya. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang datang padaku, menangis-nangis karena akan dibunuh lintah darat. Dia yang bilang, Ibu,
Aku butuh uangnya sekarang, atau aku mati. Dia yang mencuri tanda tangan Nada. Aku hanya seorang ibu yang mencoba melindungi anak satu-satunya. Jaksa penuntut hanya duduk tenang, membiarkan mereka saling menghancurkan. Bukti audio rekaman Ibu Azizah yang memaki Dimas karena gagal membunuh Nada diputar di ruang sidang, membungkam pembelaan, ibu yang melindungi, itu selamanya. Bukti forensik tanda tangan palsu dan jejak digital judi online menghancurkan citra anak yang tersesat. Akhirnya, hari putusan tiba. Ruang sidang tegang. Nada tidak hadir. Dia sedang memimpin rapat dewan di kantornya, membahas ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Dia akan mendengar beritanya nanti. Hakim ketua mengetukkan palu. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, suara hakim terdengar berat. Pengadilan memutuskan. Hakim membacakan putusan untuk Ibu Azizah terlebih dahulu. Terdakwa Dewi Azizah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan identitas, dan penipuan. Ditambah dengan statusnya sebagai buronan atas kasus penipuan sebelumnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Ibu Azizah ambruk di kursinya, matanya kosong. 20 tahun. Dia akan menjadi wanita tua yang renta saat dia keluar, jika dia masih hidup. Lalu, hakim beralih ke Dimas. Terdakwa Dimas Haryanto. Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatan penuh dalam percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan dalam jabatan, dan pemalsuan dokumen. Tindakan Anda adalah pengkhianatan berlapis terhadap istri Anda, perusahaan Anda, dan karyawan yang mempercayakan dana pensiun mereka pada Anda. Hakim mengambil napas panjang. Pengadilan tidak melihat ada faktor yang meringankan. Untuk kejahatan Anda, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Di seberang kota, di ruang rapat di puncak gedung pencakar langit, ponsel asisten Nada bergetar. Dia membaca pesan itu dan menulis catatan kecil di secari kertas, lalu menggesernya dengan tenang ke depan Nada. Nada melirik catatan itu di tengah presentasinya. Ibu Azizah, 20 tahun. Dimas, seumur hidup. Dia tidak berhenti bicara. Dia tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan presentasinya tentang target pendapatan kuartal berikutnya. Babak itu telah resmi ditutup. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti sungai yang mengalir deras, telah menghanyutkan lumpur dan kotoran, menyisakan bebatuan yang kini kokoh dan berkilau di dasarnya. Perusahaan yang dulu bernilai 180 miliar, yang nyaris hancur karena skandal internal, kini berdiri lebih megah dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Nada yang tak kenal kompromi, perusahaan itu telah bertransformasi. Kini dikenal sebagai Sinar Group, nilainya meroket menembus angka 300 miliar rupiah. Gedung kantor pusat yang baru diresmikan setahun lalu itu kini menjulang angkuh, namanya terpampang jelas di Cakrawala, Jakarta. Ironisnya, skandal itu adalah publisitas terbaik yang tidak bisa dibeli dengan uang. Para investor tidak melihat adanya kelemahan. Mereka melihat seorang pemimpin, seorang ratu besi berhijab, yang memiliki keberanian untuk mengamputasi penyakit di dalam tubuh perusahaannya sendiri, bahkan ketika penyakit itu adalah suaminya. Mereka melihat integritas yang langka. Saham perusahaan melonjak begitu berita penangkapan itu menyebar. Integritas ternyata bernilai 120 miliar rupiah. Nada sendiri telah berubah. Dari luar, dia masih sama. Wanita anggun dengan hijab yang tertata rapi, senyum yang tenang, dan mata yang jernih. Tapi dari dalam, sesuatu telah mengeras. Bukan menjadi pahit, tapi menjadi baja. Kepercayaan yang dulu ia berikan dengan mudah, kini harus didapatkan. Dia menjadi lebih jeli, lebih tegas, namun anehnya, juga lebih pemurah. Dia mengerti betapa cepatnya hidup bisa direnggut, dan dia tidak akan membuang-buang waktu lagi. Sore itu, di sebuah hotel bintang 5 yang berbeda, Nada baru saja turun dari panggung. Dia tidak sedang merayakan perusahaannya. Dia baru saja secara resmi meluncurkan sebuah yayasan filantropi baru, Yayasan Pelita Harapan. Di depan ratusan tamu dan media, dia memberikan pidato yang menggugah. Banyak orang di luar sana yang hidupnya hancur karena penipuan. Katanya, suaranya mantap. Mereka kehilangan tabungan seumur hidup karena janji-janji palsu dari orang yang mereka percayai. Mereka adalah korban keserakahan. Yayasan ini didirikan untuk mereka. Media langsung menangkap maknanya. Tanpa menyebut satu nama pun, Nada telah memberikan sindiran telak, sebuah pembalasan karma yang elegan, untuk Ibu Azizah. Yayasan itu secara khusus mendedikasikan dananya untuk membantu korban penipuan investasi dan arisan bodong,
persis seperti kejahatan yang telah dilakukan ibu mertuanya di masa lalu. Nada menggunakan kekayaan yang coba direbut darinya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang seperti Ibu Azizah. Itu adalah langkah seorang ratu. Setelah acara peluncuran yang sukses itu, malam harinya, Nada merasa perlu menutup satu lingkaran terakhir. Dia tidak pulang. Dia tidak pergi ke tempat baru. Dia menelepon asisten pribadinya yang setia, Rian, dan dua sahabat lamanya yang benar-benar bertahan melewatinya badai. "Temani aku makan malam," katanya. "Ada satu tempat yang harus kita datangi." Pukul 8 malam. Restoran Angkasa Biru. Tempat itu masih sama. Lampu gantung kristal yang sama. Pemandangan kota yang sama gemerlapnya. Musik jazz yang sama mengalun lembut. Para staf, dari manajer hingga pelayan, langsung mengenali Nada saat dia melangkah masuk. Tapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Bukan lagi sekadar tatapan pada tamu VIP. Itu adalah tatapan penuh hormat, hampir kekaguman. "Selamat malam, Ibu Nada." Manajer restoran yang dulu membantunya mengecek CCTV, kini menyambutnya secara pribadi di pintu depan. "Suatu kehormatan besar menerima Anda kembali." "Terima kasih," kata Nada tenang. "Saya sudah memesan meja." "Tentu saja, Bu. Meja terbaik untuk Anda. Silakan ikuti saya." Manajer itu tidak membawanya ke meja lain. Dia membawanya ke meja yang sama. Meja di sudut dengan pemandangan terbaik. Meja tempat perayaan itu terjadi. Meja tempat kopi itu ditukar. Nada tersenyum tipis. Dia mengerti. Manajer itu mengerti. Ini bukan kelalaian. Ini adalah penghormatan. Ini adalah cara manajer itu mengatakan, tempat ini aman sekarang. Anda telah merebutnya kembali. Nada duduk di kursi yang sama persis seperti setahun yang lalu. Sahabat-sahabatnya dan Rian duduk di sekelilingnya, merasakan signifikansi momen itu. Mereka memesan makanan. Mereka berbincang ringan tentang kesuksesan peluncuran yayasan tadi siang. Suasananya hangat, tulus, dan bebas dari intrik. Tidak ada tatapan penuh antisipasi yang ganjil. Tidak ada senyum palsu. Hanya ada persahabatan yang tulus. Saat hidangan penutup selesai disajikan, seorang pelayan muda, bukan pelayan yang sama dari setahun lalu, mendekati meja dengan hati-hati. "Permisi, Ibu Nada," katanya sedikit gugup. "Ada yang bisa saya bantu lagi?" Nada menatap pelayan itu. "Ya, tolong bawakan saya satu cangkir kopi." Rian dan sahabatnya sedikit terdiam. "Kopi apa, Bu?" Nada tersenyum. "Espresso. Double shot." Pelayan itu mengangguk dan berlalu. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Dia membawa nampan perak kecil. Di atasnya, sebuah cangkir keramik putih polos dengan logo emas restoran. Identik. Pelayan itu meletakkannya dengan hati-hati di depan Nada. "Silakan dinikmati, Bu." Keheningan menyelimuti meja mereka sejenak. Ketiga temannya menatap Nada, sedikit cemas. Mereka tahu apa arti cangkir itu. Itu adalah simbol dari mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Nada menatap cangkir di depannya. Aroma kopi yang pekat menguar, persis seperti yang ia ingat. Tapi kali ini, aromanya tidak berbau seperti kematian. Aromanya berbau seperti kemenangan. Dia melihat pantulan lampu gantung di permukaan cairan hitam pekat itu. Dia teringat pantulan di gelas jus delima setahun yang lalu. Dia teringat rasa panik yang melumpuhkan. Dia teringat wajah Dimas yang terbatuk. Dia teringat teriakan Ibu Azizah. Kenangan itu muncul, tetapi tidak lagi menyakitkan. Itu hanyalah fakta. Bagian dari sejarahnya. Bagian dari fondasi baja yang kini menopang hidupnya. Dengan tangan yang mantap, tanpa sedikit pun gemetar, Nada mengangkat cangkir kopi itu. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Dia menatap lurus ke depan, ke pemandangan kota yang terbentang di balik kaca, kota yang telah ia taklukkan. Dia membawa tepi cangkir itu ke bibirnya. Dan dia meminumnya. Rasa pahit dan kuat dari espresso itu langsung menyebar di lidahnya. Hangat, nikmat, dan yang terpenting, aman. Nada meletakkan kembali cangkirnya yang kini setengah kosong. Dia bersandar di kursinya, senyum tenang dan tulus terkembang di wajahnya. Dia akhirnya bebas. Racunnya telah lama hilang, dan yang tersisa hanyalah kopi. Rian, melihat ketenangan di wajah pemimpinnya, mengangkat gelas jus apelnya. "Untuk Ibu Nada," katanya pelan, suaranya penuh haru. "Wanita terkuat yang pernah saya kenal." Kedua sahabatnya yang lain ikut mengangkat gelas mereka. "Untuk Nada." Nada tersenyum, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih,
tapi karena syukur. Dia mengangkat cangkir espressonya yang berharga, menyambut bersulang mereka. Bukan, koreksi nada dengan lembut. Untuk kita. Dan untuk matahari terbit yang baru. Di ketinggian lantai 50, di atas kota yang tak pernah tidur, Nada menikmati kopinya. Dia telah melalui malam tergelap. Dia telah menghadapi pengkhianat terbesarnya dan menang. Dia adalah satu-satunya pemenang.